sahabat-sahabatku sekalian semuanya, saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Afri Sakti, di channel Inspirator Muda Indonesia. Baik sahabat-sahabatku sekalian, sebagaimana video yang kemarin saya posting, saya berjanji ya. Saya berjanji kepada rekan-rekan teman-teman yang saat ini mungkin duduk di bangku SMA, baik kelas 10, kelas 11 ataupun yang kelas 12, saya ingin membacakan pelajaran-pelajaran pendukung ya terkait seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang jalur SNBP. Di sini saya nanti akan bacakan apa aja sih terkait seleksi materi-materi yang menjadi pelajaran pendukung yang nilai bobotnya maksimal 50%. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, ketika nanti ketika nanti teman-teman mau ikut seleksi SNBP, paling tidak teman-teman bisa melihat nilai pendukungnya apa aja. Sebenarnya ini sudah dirilis ya dari Kementerian Pendidikan, apa aja materi-materi yang akan menjadi materi pendukung atau pelajaran pendukung terkait seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri jalur prestasi atau jalur rapot. Saya review kembali bahwasanya jalur rapot ini atau jalur prestasi ini yang dinilai adalah rapot ya. Yang pertama 50% minimal. Jadi bobot dari nilai rata-rata ini bakalan lebih tinggi sebenarnya karena minimalnya saja sudah 50%. Nah, sehingga bagi teman-teman yang masih kemarin belum nonton videonya, bobotnya 50% minimal itu dari rata-rata nilai rapot. Kemudian maksimal 50% dari pelajaran pendukung. Nah, pelajaran pendukung ini nanti yang saya akan bacakan apa aja, misalkan mengambil kedokteran apa aja pelajaran pendukungnya, IPS bisa enggak, kalau misalkan bahasa pendukungnya apa, nanti saya bacakan di sini. Teman-teman cukup menyimak aja apa aja pelajaran-pelajaran pendukung terkait jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri jalur SNBP atau jalur prestasi ini. Kemudian sekalian saya jawab di sini saja. Kemarin ada yang tanya terkait sertifikat ya. Sertifikat yang dimaksud ini tidak lain adalah sertifikat yang sifatnya eksternal ya. Misalkan kalian mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang diadakan oleh kampus, yang diadakan oleh kementerian dan lain sebagainya. Misalkan kalian di situ berpartisipasi, ya misalkan sebagai finalis atau misalkan juara, itu memiliki bobot tersendiri yang bakalan menjadi sesuatu yang akan dipertimbangkan oleh pihak penyelenggara atau pihak yang menyeleksi karena kalian memiliki prestasi yang siswa lain tidak dapatkan. Kalau cuma prestasi kalau cuma misalkan sertifikat yang dari sekolah, misalkan si A mendapatkan sertifikat nilai tertinggi pelajaran biologi, itu rasanya kurang efektif ya. Tapi tidak apa-apa teman-teman, tetap dimasukkan saja seperti itu. Baik, baik sahabat-sahabatku sekalian. Di sini saya akan bacakan terkait keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 345/M/2022 tentang mata pelajaran pendukung program studi ya, dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Baik. Saya rasa untuk menimbangnya ini tidak perlu ya, mengingat dan sebagainya, memutuskan dan sebagainya, ini tidak perlu dibacakan mengingat durasi video kita nanti bakalan jauh lebih panjang lagi seperti itu. Baik, di sini di kolom ini dijelaskan ya. Sini daftar mata pelajaran pendukung program studi. Nah, baik sahabat-sahabatku sekalian, jadi gini, sekarang itu bebas, teman-teman IPA ngambil jurusan IPS itu bisa, teman-teman IPS ngambil jurusan IPA itu bisa, teman-teman bahasa yang jurusan bahasa ngambil jurusan yang ada di IPA atau ngambil jurusan yang ada di IPS itu juga sama-sama bisa.
Jadi teman-teman ini merupakan sesuatu terobosan yang baru dari Pak Menteri, walaupun banyak plus minusnya pastinya kalau misalkan ditinjau dari aspek-aspek yang pertama pada jurusan seni ya. Misalkan sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Yang pertama misalkan sekolah ini sudah menganut kurikulum Merdeka, maka minimal yang akan dinilai adalah rata-rata semua rapotnya, kemudian maksimal 50% pendukungnya itu adalah seni budaya. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kurikulum Merdeka itu pasti sudah akan mengambil pelajaran seni budaya. Nah, tapi untuk pelajaran IPA ataupun IPS ataupun bahasa beda lagi. Jadi kalau misalkan IPA pendukungnya seni budaya, IPS seni budaya, bahasa juga seni budaya, karena seni budaya ini merupakan pelajaran yang umum ya, yang general. Jadi semua jurusan itu dapat. Mungkin teman-teman saya download juga nanti, teman-teman saya akan berikan linknya biar teman-teman nanti di deskripsi mendapatkan datanya. Mungkin lebih langsung ke ilmu sosial. Kalau filsafat ya, kalau filsafat misalkan jurusan IPA pendukungnya itu sejarah Indonesia, kalau jurusan IPS pendukungnya pelajaran pendukungnya sosiologi, kalau bahasa jurusan pendukungnya yang nantinya menjadi nilai maksimal 50% itu antropologi. Ya, itu perlu dicatat teman-teman ya. Baik. Di sini rumpun ilmu sosial. Nah, ini teman-teman yang kapan hari sering tanya juga, Mas, kalau misalkan jurusan ini pendukungnya apa ya? Nah, ini teman-teman bisa ditonton ya, didengerin juga. Kalau misalkan kelompok ilmu sosial, pertama misalkan jurusan ekonomi, ya. Maka kalau misalkan pelajaran IPA, pendukungnya akan dinilai adalah matematika. Kalau jurusan IPS pendukungnya adalah ekonomi dan atau matematika. Yang ketiga, kalau misalkan kalian jurusan bahasa mau ngambil ekonomi, pelajaran pendukungnya adalah matematika. Nah, ini teman-teman bisa diperhatikan. Kemudian kalau psikologi, nah ini pelajaran-pelajaran atau jurusan-jurusan yang sering ya diambil, yang banyak diambil oleh siswa baik jurusan IPA maupun IPS. Nah, kalau psikologi, perhatikan, untuk anak IPA yang mau ngambil jurusan psikologi, pelajaran pendukungnya adalah matematika. Ya. Kok aneh ya? Kok matematika ya? Ya, saya kurang tahu penentuannya seperti apa. Tapi kalau jurusan psikologi, anak IPA pendukungnya adalah matematika. Jadi matematika kalian harus tinggi, harus baik biar peluang untuk mendapatkan SNMPTN itu kalian bagus. Kalau misalkan anak IPS sudah pasti sosiologi dan atau matematika. Justru di sini ya anak sosiologi nanti sosiologi dan atau matematika. Jadi dua-duanya bisa dipilih kalau misalkan IPS. Kalau anak bahasa mau ngambil jurusan psikologi, berarti dia cukup matematika yang menjadi pelajaran pendukung yang nantinya akan mendapatkan bobot penilaian maksimal 50%. Jadi bagi teman-teman yang mau ngambil jurusan psikologi, ya teman-teman berarti persiapkan nilai matematika yang bagus. Kalau yang jurusan IPA, yang bahasa juga persiapkan matematikanya dengan nilai yang terbaik lah. Baik, kita ke ilmu pengetahuan alam ya. Ilmu pengetahuan alam atau IPA di sini. Di sini kalau IPA misalkan kimia. Nah, misalkan kalian mau ngambil jurusan kimia. Kalau misalkan anak IPA pendukungnya ya pasti kimia. Kalau fisika anak IPA ya fisika. Kalau biologi anak IPA ya biologi karena anak IPA. Yang jadi saya cukup terkejut di sini memang untuk kurikulum Merdeka ini siswa benar-benar merdeka ya. Anak IPS yang sekarang kelas 12, anak IPS yang sama sekali tidak belajar kimia bisa ngambil kimia.
Tapi peluangnya mungkin ya kalau saya kalau misalkan ada dua siswa misalkan bersaing IPA dan IPS gitu, tentunya kalau saya ya pasti ngambil yang anak IPA karena memang dia sudah dari dulu belajar kimia, walaupun misalkan dia tidak begitu pinter kimia kan, daripada anak IPS yang sama sekali tidak pernah belajar kimia. Nah, ini pertimbangannya seperti apa saya tidak tahu. Jadi kalau anak kimia ngambil pelajaran MIPA, yang menjadi pelajaran pendukung itu hanya matematika, ya. Yang menjadi pendukung hanya matematika. Misalkan anak IPS mau ngambil, saya ulangi ya, saya ralat ya. Jadi kalau anak IPS mau ngambil IPA, itu nilai pendukungnya, pelajaran pendukungnya cuma matematika. Baik itu fisika, kimia, biologi, itu pelajaran pendukungnya, nah yang nanti akan mendapatkan bobot penilaian maksimal 50% itu matematika. Jadi boleh anak IPS sekarang ngambil jurusan IPA. Kalau sebelumnya itu nggak bisa. Sekarang dibolehkan. Barangkali ada rekan-rekan teman-teman yang saat ini jurusan IPS mau ngambil biologi, monggo silakan ya. Mau ngambil kimia atau mau ngambil fisika, tidak apa-apa, tidak ada yang masalah dengan jurusan yang nanti kalian mau ambil. Tapi kalau kalian ngambil jurusan itu, siap-siap kalian ketika kuliah bakalan kerepotan. Kenapa? Kalian tidak punya dasar. Itu yang tidak disetujui oleh Rektor UNER ya, Prof. Nasih, bahwa kita itu siswa itu butuh pondasi. Baik sahabat-sahabatku sekalian, itu terkait jurusan IPA ya. Kemudian kalau misalkan ilmu sains dan kelautan, tetap ya sama matematika ya. Kalau untuk anak IPS. Kemudian kita bahas sekarang yang lebih ini, baik. Untuk jurusan teknik ya, misalkan mau ke arsitektur, teknik sipil, anak IPA ya pasti fisika yang dipertaruhkan. Nah kalau misalkan anak IPS ini cukup matematika, anak bahasa cukup matematika. Ini saya mengingat pernah di tahun 2000 berapa ya? Sekitar tahun 2019 ada anak IPS konsultasi dengan saya. Awalnya saya tidak tahu kalau dia itu anak IPS. Kemudian saya tanyain terkait bakatnya, minatnya, dia mengarah ke teknik sipil. Kemudian saya bilang, kamu mau ke arsitektur? Iya mas, saya pengen ke arsitektur. Bagus, saya lihat dari hasil tesnya kamu cukup bagus ya. Tapi ketika saya tanyain lagi, ternyata dia jurusan IPS. Waduh, waktu itu belum ada kurikulum merdeka. Kamu jurusan IPS? Iya mas, saya IPS. Ya nggak bisa, kamu itu jurusan IPS nggak bisa ngambil pelajaran atau jurusan ranahnya anak IPA. Oh iya Mas, jadi waktu itu dia mungkin benar-benar tidak tahu ya. Kalau waktu itu memang anak IPS itu tidak bisa mengambil rumpunnya anak IPA. Dan saat ini bagi teman-teman yang mau ngambil jurusan teknik sipil, yang mana kalian merupakan jurusan IPS, maka itu sekarang sah-sah saja. Yang menjadi bobot tambahan penilaian pendukung pelajarannya adalah matematika, baik IPA, baik IPS maupun bahasa. Itu untuk teknik ya. Rata-rata untuk teknik semuanya yang menjadi pendukung untuk IPS itu adalah matematika. Oke, sekarang ke ilmu sains manajemen ya. Oke, untuk anak IPA matematika, anak IPS ekonomi, bahasa matematika. Jadi kalau misalkan matematika yang mendominasi ya untuk program lintas jurusan. Baik, kita coba cari kedokteran. Nah ini, baik sahabat-sahabat sekalian, kalau misalkan kalian mau ke kedokteran, ilmu atau sains kedokteran, itu kalau misalkan sudah mengikuti kurikulum merdeka, maka pelajaran yang harus diambil pada waktu itu tidak lain adalah biologi dan kimia ya. Karena di sini yang menjadi bahan untuk pertambahan nilai
rapot kalian yang menjadi materi pendukung itu biologi dan kimia. Untuk jurusan anak IPA karena mereka belajar secara umum ya semuanya IPA dipelajarin, maka biologi dan kimia akan menjadi prioritas untuk pelajaran pendukungnya. Baik. Kalau misalkan anak IPS, nah, ternyata anak IPS itu tetap bisa. Jadi teman-teman yang jurusan IPS mau ngambil kedokteran itu sangat bisa. Yang dinilai cuma matematika. Jadi kebanyakan kalau misalkan yang lintas jurusan anak IPS mau ke IPA, yang menjadi pelajaran pendukung itu matematika. Ya, karena memang tidak ada lain selain matematika untuk penilaian. Misalkan mau masuk ke kedokteran. Apa yang dipelajari di IPS nggak ada kecuali matematika yang mengarah ke sana, paling tidak mendukung ke sana. Nggak mungkin penilaiannya ekonomi, tidak mungkin, nggak mungkin sosiologi, nggak mungkin sejarah. Sehingga pendukungnya rata-rata. Kalau misalkan anak IPS mau ke IPA, itu nilai pendukungnya itu adalah matematika rata-rata ya. Hampir semuanya matematika. Padahal kalau saya ketemu dengan anak IPS, justru anak IPS itu ngambil IPS biar tidak ketemu matematika. Ternyata sekarang yang menjadi pelajaran pendukung adalah matematika. Jadi teman-teman IPS yang mau ke lintas jurusan, pendukungnya itu tidak lain adalah matematika. Baik. Kalau misalkan jurusan hukum, Mas, ini kan anak IPA bisa ke IPS, apalagi ya IPS ya tetap sangat bisa karena ini memang ranahnya anak IPS. Jadi kalau misalkan kurikulum merdeka yang sudah dianut, maka ketika teman-teman nanti mau ngambil jurusan hukum, paling tidak yang harus diambil adalah sosiologi. Kalau Pancasila, pendidikan Pancasila ini merupakan sesuatu yang wajib pastinya. Jadi sosiologi dan Pancasila, pendidikan Pancasila yang akan menjadi pelajaran pendukung program studi jurusan hukum. Kalau anak IPA yang menjadi pendukung untuk masuk di jalur SNBP jurusan hukum itu adalah PPKN. Jadi PPKN-nya kalian harus tinggi kalau mau diterima di jalur SNBP jurusan hukum ya. Lintas jurusannya. Kalau anak IPS pendukungnya adalah sosiologi dan atau PPKN. Kemudian untuk anak bahasa yaitu PPKN. Jadi untuk teman-teman yang mau lintas jurusan ke jurusan hukum yang akan menjadi pelajaran pendukung untuk anak IPA adalah PPKN, untuk anak bahasa adalah PPKN. Baik. Baik sahabat-sahabatku sekalian, coba sekarang kita cari lagi jurusan-jurusan yang menjadi favorit untuk teman-teman diikutin ya. Jadi kalau saya baca di sini hampir semua anak IPS yang mau lintas jurusan itu tidak lain adalah pelajaran pendukungnya adalah matematika. Oke. Kalau misalkan keguruan ya, kalau misalkan mau ke pendidikan, keguruan, kalau misalkan anak IPA ya pasti yang mengarah ke jurusan itu. Misalkan mau pendidikan biologi, ya sudah berarti biologinya yang akan menjadi pendukung. Kalau anak IPS Mas misalkan mau ngambil jurusan pendidikan biologi, ya masa iya gitu. Masa iya anak IPS mau ngambil jurusan pendidikan biologi kan memang bisa. Cuman apa yang memotivasi gitu ya. Jadi kalau seperti itu berarti pendukungnya tetap ada yaitu matematika ya. Bisa, sangat bisa. Misalkan terinspirasi mau ngambil jurusan biologi, anak IPS tetap bisa ya. Pendukungnya tidak lain adalah matematika. Baik sahabat-sahabatku sekalian, itu sekilas ya yang saya bacakan terkait pelajaran-pelajaran pendukung yang bobotnya maksimal 50% ketika jalur SNBP tahun 2023. Sehingga teman-teman silahkan persiapkan dengan baik nilai rapotnya semua mata pelajaran karena itu minimal 50% dan bisa jadi lebih tinggi dari 50% karena minimal patokannya 50%. Nilai pendukung ini cuma maksimal 50%, tidak bisa naik dari 50%. Baik sahabat-sahabatku sekalian, mungkin itu saja ya terkait video kali ini yang saya bacakan. Pelajaran-pelajaran pendukung untuk jalur SNBP. Saya
sekali lagi mengingatkan kepada teman-teman, perbaiki nilai semester 5-nya ini bagi yang kelas 12, jangan sampai stagnan, harus drastis nilai di semester 5-nya ini. Dan ingat, dicek lagi pendukungnya harus lebih tinggi lagi. Materi-materi pendukungnya dicek lagi dari semester 1, 2, 3, 4, 5. Semester 5-nya harus drastis naiknya. Baik, sahabat-sahabatku sekalian, saya doakan yang kelas 12 semoga diterima di jalur SNBP, sehingga teman-teman tidak perlu repot-repot jalur SNBT atau UTBK. Baik sahabat-sahabatku sekalian, mungkin itu saja video kali ini. Saya Afri Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.